Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah komunitas yang awalnya begitu solid bisa terpecah jadi dua? Nah, ini adalah kisah perjalanannya. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah pertanyaan yang awalnya murni politik soal siapa yang harus memimpin, perlahan-lahan berevolusi menjadi identitas teologis yang begitu mendalam dan bertahan hingga hari ini. Yuk, kita selami alur waktu yang sangat kompleks ini. Semuanya berawal dari pertanyaan yang terdengar simpel kan? Siapa yang paling pantas jadi pemimpin? Tapi seiring berjalannya waktu, dan sayangnya seiring pertumpahan darah, pertanyaan ini bermutasi. Jadi jauh lebih fundamental. Fokus kita akan ada di 3 momen krusial. Pertama, pemilihan Abu Bakar di Sakifah. Kedua, kekacauan setelah wafatnya Utsman. Dan ketiga, tragedi Karbala. 3 tonggak sejarah inilah yang pelan-pelan mengubah sebuah sengketa politik menjadi jurang teologi yang permanen. Oke, untuk benar-benar paham akar masalahnya, kita harus mundur sedikit, jauh sebelum krisis suksesi itu terjadi. Kita perlu lihat dulu nih, panggung politik dan sosial di dalam suku Quraisy itu sendiri sudah seperti apa. Sebenarnya, di dalam suku Quraisy itu sendiri sudah ada semacam perang dingin antara dua klan besar. Di satu sisi ada Bani Hashim, ini klannya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini pemegang otoritas spiritual. Di sisi lain ada Bani Umayyah, klannya Utsman dan Muawiyah yang lebih dominan dari sisi ekonomi dan kekuatan militer. Dari sini saja sudah muncul dua filosofi kepemimpinan yang saling bersaing. Satu berdasarkan senioritas tradisional Arab, siapa yang paling tua dan berpengalaman, dialah yang memimpin. Satunya lagi adalah ide baru tentang otoritas spiritual, berdasarkan garis keturunan dari Nabi. Nah, sekarang kita sampai di sebuah momen yang bisa dibilang jadi jantung dari semua perbedaan interpretasi. Satu peristiwa yang sama, tapi dilihat dari dua kacamata yang benar-benar berbeda oleh kelompok yang nantinya akan terbentuk. Coba bayangin situasinya deh, ratusan ribu orang lagi dalam perjalanan pulang haji, di tengah gurun yang panasnya luar biasa, tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti. Pasti ada sesuatu yang sangat-sangat penting kan? Sesuatu yang nggak bisa ditunda lagi, urgensinya terasa sekali. Lalu, di atas mimbar darurat yang terbuat dari pelana unta, Nabi mengangkat tangan Ali tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Dan di sanalah kalimat bersejarah ini diucapkan. Sebuah tindakan simbolis yang gaungnya akan terasa ribuan tahun kemudian. Dan disinilah kuncinya. Akar perbedaannya tersembunyi dalam satu kata, Maula. Bagi mereka yang kelak dikenal sebagai Sunni, Maula ini diartikan sebagai teman dekat, pelindung orang yang dicintai. Intinya sebuah penegasan akan status dan kehormatan Ali. Tapi bagi mereka yang kelak menjadi Syiah, makna kata ini jauh lebih dari itu. Ini adalah penunjukan yang jelas dan tegas. Ali adalah pemimpin, Ali adalah penerus yang sah. Satu kata yang sama, tapi melahirkan dua dunia makna yang berbeda. Oke, dari Ghadir Hum kita beralih ke momen krisis yang sesungguhnya. Wafatnya Nabi meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat besar, yang berpotensi menghancurkan negara baru yang masih rapuh. Suasananya tegang sekali. Di satu sisi, Ali dan keluarga dekat Nabi sedang berduka. Fokus penuh pada urusan pemakaman. Mereka seolah terisolasi dari hiruk-pikuk politik di luar. Sementara itu, di balai pertemuan bernama Sakifah, kaum Ansor dari Madinah sudah berkumpul. Mereka cemas dan ingin cepat-cepat memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Jadi, ada dua argumen kuat yang beradu. Kaum Ansar merasa mereka paling berhak karena telah memberikan perlindungan dan menjadi tulang punggung kekuatan. Sangat logis. Di sisi lain, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar dan Umar berargumen bahwa demi menjaga persatuan seluruh jazirah Arab, pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy yang disegani semua suku. Perdebatan ini menemui jalan buntu, dan di tengah kebuntuan itu, Umar bin Khattab mengambil sebuah inisiatif yang mengubah segalanya. Ia maju, menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya. Tindakan tegas ini seperti memecah keheningan. Yang lain pun satu persatu ikut maju dan memberikan baiat. Terjadilah efek domino yang akhirnya menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan inilah akibat jangka panjangnya. Sebuah solusi politik yang cepat dan pragmatis ternyata meletakkan fondasi bagi dua jalan teologis yang berbeda. Bagi kelompok yang menjadi Sunni, peristiwa Sakifah adalah contoh utama pentingnya konsensus atau musyawarah. Tapi bagi kelompok yang menjadi Syiah, ini adalah pengabaian terhadap penunjukan ilahi di Ghadir Hum. Dua jalur yang berbeda pun mulai terbentuk dengan jelas. Sekarang kita lompat beberapa tahun ke depan, ke masa pemerintahan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Di periode inilah,
semua ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak ke permukaan. Jadi, muncul banyak ketidakpuasan terhadap kebijakan Utsman yang dianggap terlalu menguntungkan klannya sendiri, Bani Umayyah. Hal ini menciptakan polarisasi yang tajam antara pemerintah pusat di Madinah dengan garnisun-garnisun militer di provinsi yang jauh. Dan ya, persaingan lama antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah jadi membara lagi, tapi kali ini dalam arena politik negara. Puncaknya adalah tragedi pembunuhan Khalifah Utsman. Momen ini benar-benar menjadi titik balik. Konsensus politik hancur total. Tuntutan untuk keadilan atas darah Utsman jadi bercampur aduk dengan perebutan kekuasaan yang mentah. Pintu menuju perang saudara pertama pun terbuka lebar. Ironisnya, ketika Ali bin Abi Thalib akhirnya naik menjadi khalifah, sesuatu yang sangat dinantikan para pendukungnya, masanya justru dipenuhi oleh konflik internal. Konflik yang justru membuat faksi-faksi politik ini semakin mengeras. Posisi Ali serba salah. Kalau dia buru-buru menghukum pembunuh Utsman, bisa pecah perang di ibu kota. Tapi kalau dia menunda demi menstabilkan negara lebih dulu, dia dituduh melindungi mereka. Pilihan Ali untuk memprioritaskan stabilitas ternyata memicu perlawanan bersenjata yang kemudian meletus menjadi pertempuran-pertempuran besar yang semakin memecah belah umat. Nah, perang Siffin ini pada dasarnya adalah benturan dua visi kepemimpinan. Visi Ali adalah tentang legitimasi keagamaan, pemimpin yang sah harus ditaati, titik. Sementara visi Muawiyah lebih pragmatis, lebih politis. Dia menggunakan isu tuntutan balas dendam atas kematian Utsman sebagai alat untuk menantang legitimasi Ali dan membangun kekuatan militernya sendiri di Syam. Upaya diplomasi lewat arbitrase atau tahkim bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi bumerang. Proses ini bukan hanya gagal mendamaikan Ali dan Muawiyah, tapi juga melahirkan faksi ketiga yang sangat radikal, Khawarij. Mereka ini awalnya pengikut Ali, tapi keluar barisan karena menganggap proses diplomasi itu sendiri adalah sebuah dosa. Jadi komunitas yang tadinya terbelah dua, sekarang pecah jadi tiga. Disinilah aliansi politik benar-benar mengkristal menjadi faksi ideologis. Dan kita sekarang sampai pada puncak emosional dan spiritual dari seluruh rangkaian konflik ini. Sebuah peristiwa yang akan mengubah landscape politik dan keagamaan Islam untuk selamanya. Bertahun-tahun setelah Ali wafat, saat dinasti Umayyah berkuasa, cucu Nabi Hussein bin Ali menolak untuk memberikan baiat. Perjalanannya untuk menuntut haknya berakhir di sebuah padang bernama Karbala. Di sana, ia bersama keluarga dan segelintir pengikut setianya dikepung dan dibantai. Peristiwa inilah yang mentransformasi perjuangan politik menjadi sebuah narasi abadi tentang pengorbanan, perjuangan melawan kezaliman, dan kesyahidan yang menjadi pilar utama identitas spiritual Syiah. Jadi, kita sudah melihat bagaimana sebuah perjalanan panjang dari krisis politik di Saqifah hingga pertumpahan darah di Karbala perlahan-lahan membentuk dan mengeraskan apa yang tadinya hanya perbedaan pandangan politik menjadi identitas teologis yang berbeda. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan sekarang adalah, bagaimana gema dari peristiwa-peristiwa fundamental ini terus membentuk geopolitik, budaya, dan bahkan keyakinan di dunia Islam modern?